Kita sering melihat Israel hanya sebagai negara kecil yang terletak di gurun Timur Tengah. Wilayahnya sempit, bahkan tidak sampai setengah dari Provinsi Jawa Timur Indonesia. Populasinya pun hanya sekitar 10 juta jiwa, artinya tidak lebih banyak dari warga ibu kota Jakarta. Secara logika, negara kecil yang berada di wilayah gurun dengan keterbatasan sumber daya seperti ini seharusnya menjadi negara yang penuh ketergantungan pada dunia luar. Bahkan sangat mungkin menjadi negara yang rapuh secara ekonomi. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Israel diakui oleh dunia sebagai negara maju dengan ekonomi berbasis teknologi tinggi, berinovasi dengan indeks pembangunan manusia atau IPM yang tinggi. Selain itu, Israel memiliki teknologi militer yang sangat canggih, kekuatan cyber security yang ditakuti banyak negara, bahkan pengaruh politik global yang melampaui ukuran negaranya sendiri. Salvo being met by interceptor missiles. Pertanyaannya, bagaimana mungkin negara sekecil ini bisa memiliki pengaruh besar di panggung dunia? This war with Iran is now firmly a war with Hezbollah too. More than 70 dead since Monday, according to the health ministry. Israel maintains Iran's proxy is the target of the airstrikes. Untuk memahami hal itu, kita harus kembali membuka catatan sejarah, bagaimana sebenarnya bangsa ini lahir dan bagaimana negara ini terbentuk. Bersama Abimax, kita akan membuka catatan sejarah itu dan menelusuri sebuah kenyataan tentang seberapa mengerikan Israel sebenarnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki rasa takut. Takut akan ancaman yang datang, ataupun takut dengan tragedi masa lalu yang tidak ingin terulang. Dari titik inilah bangsa Yahudi Israel memulai semuanya. Ribuan tahun sebelum bangsa Yahudi memiliki negara, mereka hanyalah bangsa kecil yang hidup sebagai budak di Mesir kuno, di bawah kekuasaan Raja Fir'aun. Bertahun-tahun mereka hidup dalam penindasan. Dan dalam beberapa kisah kitab suci, inilah masa di mana bangsa Yahudi membentuk suatu keyakinan penting bahwa mereka adalah bangsa yang selalu berada dalam ancaman. Sampai akhirnya suatu hari mereka dipimpin dan dibebaskan oleh keturunan dari bangsa mereka sendiri yang kita kenal sebagai Nabi Musa. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Yahudi akhirnya membangun kerajaannya sendiri di tanah yang mereka sebut sebagai tanah yang dijanjikan. Tetapi sejarah tanah ini tidak pernah benar-benar stabil. Kerajaan ini berkali-kali dihancurkan oleh kekuatan besar dunia, dari Kekaisaran Babilonia hingga Imperium Romawi yang menghancurkan dan mengusir mereka dari tanahnya sendiri. Sejak saat itu, bangsa Yahudi tersebar ke berbagai penjuru dunia. Peristiwa ini membuat mereka hidup selama hampir 2000 tahun tanpa sebuah negara, di mana hal ini juga menjadikan bangsa Yahudi dan keturunannya sebagai bangsa minoritas. Di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara, di banyak tempat mereka menjadi pedagang, ilmuwan, dan intelektual. Tetapi di banyak tempat juga mereka mengalami diskriminasi, pengusiran, bahkan kekerasan, di mana semua itu menjadi suatu faktor di masa yang akan datang tentang lahirnya Zionisme di Eropa. Pada awal abad ke-20, wilayah yang sekarang kita kenal dengan nama Israel sebenarnya bernama Palestina. Saat itu wilayah ini berada di bawah kekuasaan Ottoman Empire sebelum beralih kekuasaan oleh Inggris Raya pada Perang Dunia ke-1. Di sana hidup berbagai komunitas agama, Muslim, Kristen, dan Yahudi, di mana di wilayah itu mereka hidup berdampingan. Namun di saat yang sama, sebuah gagasan baru lahir dari Eropa,
di mana sebuah gagasan itu akan mengubah sejarah Timur Tengah di masa yang akan datang. Gagasan itu bernama Zionisme. Zionisme adalah sebuah gerakan politik yang lahir dari komunitas Yahudi Eropa. Tujuannya sangat besar, yaitu membangun sebuah negara untuk bangsa Yahudi. Bagi para tokoh Zionis, tempat yang paling tepat untuk negara itu adalah wilayah Palestina, tanah yang memiliki sejarah langsung dengan leluhur bangsa Yahudi. Salah satu tokoh yang paling terkenal dalam gerakan ini adalah Theodor Herzl, seorang jurnalis asal Eropa yang percaya bahwa bangsa Yahudi tidak akan benar-benar aman jika mereka hidup sebagai minoritas di negara lain. Herzl di dalam sebuah buku yang ditulisnya menyampaikan sebuah gagasan yang sangat radikal pada masa itu, bahwa solusi bagi masalah Yahudi di Eropa adalah mendirikan negara Yahudi sendiri. Lalu dari titik inilah sejarah mulai berubah. Pada tahun 1917 muncul sebuah dokumen penting dalam sejarah Timur Tengah, di mana dokumen ini dikenal sebagai Balfour Declaration. Deklarasi Balfour adalah surat tertanggal 2 November 1917 dari Arthur Balfour yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Inggris. Surat itu ditunjukkan kepada pemimpin Yahudi Inggris yang bernama Walter Rothschild, di mana dokumen itu menyatakan dukungan Inggris terhadap pendirian tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Namun proyek mendirikan negara ini masih sangat jauh dari kenyataan, karena pada saat itu jumlah orang Yahudi di wilayah itu masih sangat kecil, yaitu hanya sekitar 8% dari total penduduk Palestina pada tahun 1918. Namun seiring berjalannya waktu, situasi dunia kemudian berubah drastis. Ketika tahun 1930 muncul seorang tokoh di Jerman yang akan mengubah sejarah dunia, namanya Adolf Hitler. Ada satu hal yang sering dilupakan dalam diskusi Zionisme, bahwa tidak semua orang Yahudi pada saat itu mendukung ide ini. Bahkan tidak sedikit dari kalangan Yahudi Eropa justru menolaknya. Hal ini menunjukkan sebuah fakta bahwa tidak semua bangsa Yahudi adalah Zionis. Tetapi semua berubah ketika Jerman Nazi di bawah kepemimpinan Adolf Hitler menjalankan sebuah program pemusnahan massal pada bangsa Yahudi. Dunia mengenalnya sebagai Holocaust, di mana dalam waktu beberapa tahun sekitar 6 juta jiwa bangsa Yahudi dimusnahkan. Ada sebuah teori konspirasi yang mengatakan bahwa Holocaust adalah bagian dari rencana Zionisme untuk mendirikan negara Israel. Namun terlepas dari itu semua, Holocaust bukanlah sekedar tragedi bagi bangsa Yahudi. Ini adalah sebuah bukti ekstrim bahwa sejarah mereka selalu mengulang pola yang sama. Dan hidup tanpa sebuah negara sama saja dengan hidup tanpa sebuah perlindungan. Lalu setelah Perang Dunia II berakhir, dunia menyadari satu hal, bahwa bangsa Yahudi membutuhkan negaranya sendiri. Hal itu memicu peningkatan jumlah populasi Yahudi di Yerusalem hingga mencapai 82%, dan akhirnya Israel terbentuk pada tahun 1948. Namun kelahiran negara ini juga membuka babak konflik baru, karena berdirinya Israel terjadi tanpa sebuah konsekuensi. Lalu ketika Israel memproklamasikan kemerdekaannya, negara-negara Arab di sekitarnya langsung bereaksi. Seperti Mesir, Yordania, Suriah, dan Irak, semua langsung menyatakan perang terhadap negara baru ini. Perang ini kemudian dikenal sebagai Perang Arab-Israel pada tahun 1948. Seakan tidak ingin kembali mengulang tragedi, sejarah panjang bangsa Yahudi justru meninggalkan sebuah keyakinan bahwa bagi mereka bertahan hidup bukan hanya sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Dari sinilah titik balik bangsa ini terjadi dalam perang ini. Secara logika, negara kecil yang baru lahir ini seharusnya hancur, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Israel menang dan menjadi semakin kuat. Dari situ pula Israel menjadi sebuah negara yang tidak bisa diremehkan oleh dunia.
Pax Judaica seakan menjadi fajal terakhir yang melengkapi perjalanan panjang bangsa Yahudi dan Zionis Israel. Beberapa analis mengatakan bahwa Israel akan menjadi negara superpower di masa depan. Analisis ini bukan sekedar catatan kosong, di mana Pax Judaica akan membawa bangsa ini ke masa kejayaannya. Seperti yang kita nyatakan di awal, Israel adalah negara gurun dengan segala kontroversi dan keterbatasannya. Tetapi dari sini kita justru menemukan sesuatu yang mengejutkan. Seakan sejarah telah membentuk bangsa Yahudi menjadi bangsa yang memiliki kelebihan. Mereka adalah kaum yang sangat pintar. Hal itu terbukti dari indeks pembangunan manusia mereka yang inovatif. Selain itu, Israel juga merupakan negara startup, di mana negara kecil ini memiliki jumlah startup per kapita yang sangat tinggi. Lalu dalam bidang keamanan cyber, Israel bahkan menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Level hacking mereka bisa mengendalikan apapun yang terhubung ke internet. Hal itu terbukti dari kesuksesan mereka dalam berbagai operasi militer. Israeli government saying is accurate. What we know is that he is very much the regime. The Ayatollah embodies the ideological backbone. Bukan hanya itu, Israel juga sangat inovatif di bidang teknologi air dan pertanian. Mereka berhasil menghijaukan sebagian besar wilayahnya, sehingga dapat mengekspor produk pertanian sampai miliaran dolar per tahunnya. Dan hal yang paling mengejutkannya, Israel dapat merubah air laut menjadi air tawar yang siap konsumsi, di mana air adalah sumber daya yang paling penting bagi negara-negara Arab. Hal ini menunjukkan bahwa akan banyak negara-negara di sekitar yang akan bergantung pada Israel. Karena ini bukan lagi soal ideologi, tetapi ini soal bisnis dan masa depan. Semua ini menunjukkan bahwa wilayah dan populasi bukan menjadi halangan untuk menjadi bangsa yang besar. Dan bagi bangsa Yahudi, masa depan akan menjadi lebih besar dari apa yang mereka lihat hari ini. Menurut Global Firepower, Israel menempati peringkat ke-15 militer terkuat di dunia pada tahun 2026. Posisi ini cukup menarik karena Israel bukan negara dengan populasi besar ataupun wilayah yang luas. Kekuatan militernya dibangun melalui kombinasi teknologi tinggi, sistem wajib militer, dan anggaran pertahanan yang sangat besar. Setiap tahun Israel mengalokasikan sekitar 30 hingga 34 miliar dolar untuk sektor pertahanan. Militer Israel dikenal dengan nama Israel Defense Force atau IDF. Jumlah personel aktifnya sekitar 170.000 tentara, sementara pasukan cadangannya mencapai lebih dari 400.000 personel. Sistem wajib militer membuat hampir semua warga Israel mendapatkan pelatihan militer dasar. Pria biasanya menjalani wajib militer sekitar 32 bulan, sedangkan perempuan sekitar 24 bulan. Selain itu, dalam hal kekuatan udara, Israel memiliki salah satu angkatan udara paling kuat di Timur Tengah. Israeli Air Force mengoperasikan lebih dari 600 unit pesawat militer. Beberapa di antaranya termasuk jet tempur paling canggih di dunia, seperti F-35I Adir, F-15 Eagle, dan F-16 Fighting Falcon. Jet-jet ini memberi Israel kemampuan melakukan serangan presisi jarak jauh dan dominasi udara di kawasan Timur Tengah. Sementara di darat, Israel mengandalkan tank utama buatan dalam negeri, yaitu Merkava, di mana tank ini dirancang khusus untuk meningkatkan pelindungan kru serta kemampuan bertahan dalam pertempuran modern. Lalu, Israel diperkirakan memiliki lebih dari 1.600 tank tempur utama, serta ribuan kendaraan lapis baja lainnya. Tidak sampai di situ, salah satu sistem paling terkenal dari militer Israel adalah sistem pertahanan udara berlapis. Lapisan pertama adalah Iron Dome yang dirancang untuk mencegat roket jarak pendek. Lapisan berikutnya adalah David Sling yang mampu menghadapi rudal jarak menengah. Dan lapisan terakhir adalah Arrow Missile Defense System yang dirancang untuk mencegat rudal balistik jarak jauh bahkan di luar atmosfer.
Initially created by Israeli firms Rafael Advanced Defense Systems and Israel Aerospace Industries, the Iron Dome air defense system became operational in 2011. Selain kekuatan konvensional, Israel juga sangat unggul dalam bidang intelijen dan perang cyber. Salah satu unit paling terkenal adalah unit 8200 yang sering disebut sebagai salah satu unit intelijen cyber paling canggih di dunia. Dan yang paling mengejutkan, Israel juga diyakini memiliki kemampuan nuklir, meskipun negara ini tidak pernah secara resmi mengakuinya. Banyak analis memperkirakan Israel memiliki sekitar 80 hingga 200 hulu ledak nuklir sebagai bagian dari strategi pencegahan militer. Di luar hal itu, kekuatan militer Israel tidak sepenuhnya berdiri sendiri. Sebagian besar teknologi militernya berkembang melalui kerjasama strategis dengan Amerika Serikat, yang selama bertahun-tahun menjadi sekutu utama Israel dalam bidang militer dan keamanan. Kombinasi antara teknologi tinggi, sistem militer yang efisien, serta dukungan sekutu kuat membuat Israel mampu menjadi salah satu kekuatan militer paling dominan di kawasan Timur Tengah, bahkan dunia.